Fa in arla'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Allah berfirman, fa in arla'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Qala al-imamiyah, innal umma la tujbaru ala irda'i walidiha illa idzan hasara al-irda'u biha. Imamiyah berpendapat seorang ibu yang melahirkan bayinya la tujbaru ala irda'i walidiha, tidak boleh dia dipaksa harus menyusui anaknya, illa idzan hasara al-irda'u biha, kecuali satu-satunya yang menyusui si kecil si bayi itu hanya dia. Baru ketika itu yang melahirkan bayinya dia dipaksa untuk menyusui anaknya. Wa in arada'athu fi hadhihi al-hali aw fi ghairiha falaha an tutaliba bi ujratir radha. Apabila ibu dia menyusui bayinya dalam keadaan seperti ini, atau perempuan lain menyusui bayi itu, falaha an tutaliba bi ujratir radha, maka ibu atau wanita lain itu berhak untuk meminta upah. Sawa'un akanat fi ismatiz zawji am lam takun, tidak berbeda wanita itu dalam kekuasaan suami atau wanita tersebut tidak dalam kekuasaan suami. Yang jelas wanita yang menyusui bayi itu berhak untuk mendapatkan upah. Wa in kana lit-tifli malun wa ujratuha min malihi wa illa fa min malil ab al-musiri wa in ala. Apabila at-tifl, anak atau bayi itu memiliki harta karena dia memiliki harta warisan, wa ujratuha min malihi, dia memberikan upah kepada wanita yang menyusuinya, diambilkan dari hartanya. Wa illa fa min malil ab al-musiri wa in ala. Apabila si kecil itu tidak berharta, maka ketika si kecil itu disusui, diambilkan dari harta ayahnya atau harta kakek-kakek dari jalur ayahnya. Wa in kana mu'siran wajaba 'alaiha an turdi'ahu majjana. Apabila dalam keadaan tidak mampu, tidak berharta, baik anak ataupun ayah, maka wanita itu wajib menyusui bayinya majjanan, dia tidak meminta upah. Wa hadza qaribun jiddan mimma naqalahu Ibnu Qudamah fi Kitab al-Mughni
anil madzahibil arba'ah siwa anna malikan qala tujbaru zawjatu 'ala al-irla'i in kana amthaluha yaralla'na awladahunna adatan wa in kana maqamuha arfa'u min dhalik fala tujbaru. Maka pendapat yang telah kita jelaskan itu sesuai dengan keterangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Semua al-madzhabul arba'ah berpendapat seperti itu. Jadi ibu menyusui anaknya atau orang lain menyusui anaknya boleh meminta upah. Tapi ketika situasi keadaan darurat, maka ketika itu ibu menyusui anaknya tidak lagi meminta upah. Malik berpendapat, tujbaru zawjatu 'ala al-irla'i in kana amthaluha yaralla'na awladahunna adatan. Jadi istri dipaksa untuk menyusui anaknya apabila memang hal itu sudah menjadi tradisi. Setiap ibu itu menyusui anaknya. Nah ketika itu istri apabila enggan, dia boleh dipaksa untuk menyusui anaknya. Wa in kana maqamuha arfa'u min dzalik fala tujbar. Kan tetapi apabila status istri itu dia bangsawan, dia tidak boleh dimaksa. Apabila dia enggan menyusui anaknya, maka si anak itu disusukan kepada yang lain. Walaupun harus dengan membayar upah. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Dan bermusyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Al-khitabu lil aba'i wal ummahat. Ayat ini diperuntukkan kepada kedua pasangan. Peruntukkan kepada laki-laki dan perempuan. Peruntukkan kepada para ayah dan para ibu. Wal makna tasyawaru fima bainakum wa tadarasu bi ikhlasin wa rawiyatin fima tastad'ihi maslahatul waladi wa fi ujratir radha. Maka maksud dari ayat tersebut supaya kalian para ayah dan para ibu bermusyawarah untuk mencari kesepakatan dengan tulus, dengan ikhlas demi kemaslahatan bayi atau demi kemaslahatan anak. Apakah itu harus mengeluarkan upah ataukah tidak? Apakah harus si kecil ini disusukan kepada wanita lain atau disusukan kepada ibunya? Watasahalu watasamahu idza kana fi nafsi ahadikum syai'un 'ala al-akhar rahmatan bil-tifl wa raghbatan fi maslahatihi fa innahu amanatullahi 'indakum. Supaya dalam urusan al-irla', dalam urusan menyusui, supaya kalian tidak mempersulit. Idza kana fi nafsi ahadikum syai'un 'ala al-akhar rahmatan bil-tifl wa raghbatan fi maslahatihi. Apabila ada sesuatu di antara kalian, maka supaya mengalah. Mengalah itu demi kemaslahatan si kecil. Karena berbuat baik kepada si kecil. Mengapa harus mengalah?
Karena si kecil ini sebagai amanat Allah yang dititipkan kepada kalian. Apabila para suami termasuk golongan orang-orang yang mampu supaya dia tidak pikir, tidak bakhil, dia memberikan fasilitas, dia memberikan uang, dia memberikan upah. Apabila pada saat itu si istri dalam kondisi keadaan yang lengah, maka dia tidak menuntut dengan tuntutan yang bermacam-macam kepada suaminya. Itu semuanya dilakukan untuk peduli kepada si kecil. Karena si kecil ini sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'asartum fasaturbihu lahu ukhra. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Apabila sudah tidak ada kesepakatan bersama, maka keselamatan harus didahulukan dari yang lain. Si kecil boleh disusukan kepada wanita lain untuk dirinya. Ini adalah kala abu wal ummu fi ujrat ar-radha'i wa talabat al-ummu akthar min ghayriha walil abi an yantazi' at-tifla minha wa ya'tiyahu ila ajnabiyyatin turdi'ahu. Apabila ayah dan ibu belum mendapatkan kesepakatan untuk masalah upah menyusui anaknya, bayinya, karena ibu menuntut atau meminta upah yang lebih besar atau lebih banyak dari wanita-wanita sekelasnya, balil abi an yantazi'at tifla minha, maka ayah dia boleh mengambil bayinya dari pangkuan ibunya untuk disusukan kepada wanita yang lain. Karena dia mampu kompromi dengan wanita lain, atau memberikan upah, atau semata berbuat belas kasih dan sayang. Ilhasil. Wa kadza idza wujidat man turwi'uhu majana. Begitu juga suami berhak untuk mengambil bayinya apabila ibu dia menentukan upah yang mana suami ketika itu tidak bisa membayar upahnya, dia boleh menyerahkan kepada wanita yang berbuat welas dan kasih. Wanita ini siap untuk memberikan asinya majanat, free, cuma-cuma. Wa abatil illa al-ujra. Apa seperti itu? Karena ibu yang melahirkan si kecil atau si bayi itu tidak mau menyusui kecuali dia mendapatkan upah, kecuali dia meminta imbalan. Maka bagi suami, bagi ayah boleh mengambil bayinya untuk disusukan kepada wanita lain. Amma idza rawiyatil ummu bima tarama bihi ghairuha fa hiya bihi aula li'annaha abar wa arham. Adapun seorang wanita atau ibu yang suka, senang hati untuk menyusui bayinya, maka dia lebih berhak dari siapapun. Mengapa? Karena dia lebih sayang kepada bayinya dan dia lebih memahami situasi, kondisi, keadaan sang bayi. Jadi apabila ibu dia sukacita, dia senang, dia rela, dia tidak mempertimbangkan upah dan lain sebagainya, tidak boleh ayah mengambil bayinya dari pangkuannya. Karena si ibu dia lebih berhak.
untuk berbuat baik kepada anaknya.